Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Cevin Erlia Damayanti, Dwi Citra, Eko Arif, dan Hilda Srigana akan menjelaskan materi yang berjudul Konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Perkataan konstitusi berarti pembentukan berasal dari kata kerja constitution yang berarti membentuk. Maka, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Menurut Prof. K.C. Wihari dalam bukunya Modern Constitution, ada dua pengertian konstitusi, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas, yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit, yaitu digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum dan non-hukum, tetapi untuk menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan dan ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya, Dr. Sri Sumantri Martosuwikyo SH juga membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu 1. Dalam arti luas, yaitu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa usex, understanding, custom, or conventions. 2. Dalam arti sempit, yaitu dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar. 2. Tujuan dan fungsi konstitusi. A. Tujuan konstitusi. 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. 3. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. B. Fungsi konstitusi. Terdapat beberapa fungsi konstitusi, yaitu 1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, kepada organ negara. 6. Sebagai pemersatu bangsa. 7. Sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Sebagai pusat upacara. 9. Sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi. 10. Sarana prekayasaan dan pembaruan masyarakat, social engineering dan social reforms, baik dalam arti sempit ataupun arti luas. Sejarah konstitusi di Indonesia. Sejarah konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah
salah satu konstitusi yang paling singkat dan sederhana di dunia. UUD 1945 hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 UUD 1945 memuat 5 unsur, antara lain kekuasaan negara, hak rakyat, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan untuk mengatur hal-hal pokok yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, diserahkan pengaturannya pada undang-undang yang lebih rendah. Sejarah mencapai 1945 sangat singkat. Karena itu, Insinyur Soekarno pada waktu menyatakan berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan bahwa UUD 1945 bersifat sementara. Nanti ketika kondisi Indonesia telah stabil, kita bisa membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Hal yang sangat menarik untuk diuraikan bahwa betapa para penyusun konstitusi negara ini begitu percaya diri dengan semangat dan iktikat baik penyelenggara negara. Meskipun UUD 1945 tidak lengkap dan tidak sempurna, tetap dapat menjalankan praktik pemerintahan yang baik. Secara eksplisit dalam bagian penjelasan UUD 1945 sebagai berikut. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal kehidupan negara adalah semangat, yaitu semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun UUD dibuat menurut kata-kata yang bersifat kekal penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan bersifat perseorangan, UUD tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun UUD itu tidak sempurna, jikalau semangat para penyelenggara negara dan pemerintahan itu baik, maka tentu UUD itu tidak akan merintangi jalannya roda pemerintahan negara. Nilai konstitusi. Karl Lowenstein mengadakan penyelidikan tentang arti sebenarnya dari konstitusi tertulis dalam lingkungan spesifik, terutama bagi rakyat biasa, sehingga Karl Lowenstein mengadakan 3 jenis penilaian. A. Konstitusi memiliki nilai normatif. Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka, konstitusi tersebut tidak hanya berlaku dalam arti hukum legal, tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang berlaku sepenuhnya secara real dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. B. Konstitusi memiliki nilai nominal. Artinya, secara hukum, konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataan tidak sempurna, sebab ada dari pasal-pasal konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. C. Konstitusi memiliki nilai semantik. Suatu konstitusi memiliki nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, dalam hal ini konstitusi sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan penguasa. Lima sifat konstitusi. 1. Tertulis. 2. Tidak tertulis. 3. Fleksibel. 4. Kaku. 5. Berkembang. Tertulis berarti konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku atau serangkaian dokumen yang digabungkan dalam bentuk buku. Ini adalah konstitusi secara sadar, dibingkai, dan diberlakukan. 2. Tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis adalah salah satu yang tidak disusun atau disahkan oleh majelis konstituante dan bahkan tidak ditulis dalam bentuk buku. 3. Fleksibel. Konstitusi yang fleksibel adalah salah satu yang dapat dengan mudah diubah. Beberapa ilmuwan politik menganjurkan pandangan bahwa konstitusi yang fleksibel adalah hukum di mana hukum konstitusional dapat diubah dengan cara yang sama seperti hukum biasa. 4. Kaku. Konstitusi yang kaku adalah salah satu yang tidak dapat dengan mudah diubah. Metode amandemennya sulit. Untuk mengubahnya, legislatif harus meloloskan RUU amandemen oleh mayoritas yang spesifik.
Untuk mengesahkan atau mengamandemen undang-undang biasa, legislatif biasanya mengesahkan undang-undang oleh mayoritas sederhana anggotanya. Konstitusi yang kaku dianggap sebagai hukum tanah yang paling mendasar. 5. Berkembang. Konstitusi yang berkembang adalah sesuatu yang tidak dibuat kapan saja oleh kumpulan orang atau lembaga manapun. Ini adalah hasil dari proses evolusi yang lambat dan bertahap. Aturan dan asasnya menarik kekuatan yang mengikat dari fakta bahwa mereka diakui sebagai kebiasaan dan konvensi kuno, historis, teruji waktu, dan dihormati. Selanjutnya yaitu hubungan konstitusi dengan dasar negara. Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan dari segala sumber hukum. Istilah tersebut dikenal dari ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. Sedangkan agama sendiri merupakan entitas dan wujud yang secara umum diakui keberadaannya, tetapi belum didefinisikan secara konkret sebagai sebuah konsep dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Menjadi rujukan konkret untuk mengkaji pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPIP sebagaimana yang dimaksud di awal, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada posisi yang paling tinggi dalam hierarki. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.